Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم نجي المستضعفين منهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اهزم أعداءهم. اهزمهم شر الهزيمة يا قوي يا عزيز يا جبار. Maka insya Allah pemahaman kita terhadap gerakan kekufuran, ya, baik yang di sekeliling kita, di negeri kita, di dunia internasional, di atas bumi ini, semua bernasib seperti yang disebut di ayat pertama. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Bernasib seperti di ayat yang ke-32. La yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Intinya juga akan binasa juga, walaupun uh, awalnya terlihat besar. Bernasib seperti di ayat ke-34. Ya. Ya, khusus nasib mereka di akhirat falan yaghfirallahu lahum. Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Maka bagaimana sikap orang-orang beriman kalau menghadapi orang kafir? Ya. Fala tahinu. Ya. Ayat 35. Fala tahinu. Jangan melemah. Dan kata tahinu di ayat lain disebut dengan kata wahanu. Di surat Ali Imran 47. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu. Tidak melemah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu. Ya. Apa bedanya wahanu melemah, da'ufu melemah? Wahanu lemah mental. Ya. Da'ufu lemah fisik. Ya. Bisa jadi manusia itu sehat, waktu ada, baca Quran bisa, apa aja untuk baca Quran itu siap. Ya. Tapi imannya, jiwanya lagi lemah, maka nggak keluar. Nah, itu namanya wahan. Tapi kalau dibalik, insya Allah masih mentalnya kuat. Ya. Tapi mungkin lagi sakit. Ya. Sebetulnya fisiknya nggak kuat, tapi mentalnya kuat, insya Allah masih bisa baca Quran.
Jadi falatahinu, jangan sampai kamu lemah mental menghadapi orang kafir. Dalam konteks ayat ini, ya, nyerah, nggak mau berjihad lagi. Ya, udah takut mati, takut kalah, takut ini. Itu ini yang menjadi pesan surat Muhammad dalam menghadapi orang kafir. Fala tahinu, ya, jangan lemah mental. Apalagi sampai watad'u ila salmi, ya, sampai ngajak berdamai, ya. Atau riwayat lain watad'u ila salami, ya. Kata as-salmi itu ada di surat Al-Anfal, ya. Wa in janahu lis-salmi, ya. Fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Fajnah laha, lahanya mana ini? As-salmi. Memang as-salmi lafadz muannats, iya, ya. Al-harbu perang, wassalmu damai, itu memang muannats majazi namanya. Seperti kata jahannam juga muannats majazi. Ya. Jadi wa in janahu lis-salmi. Kalau di sini wa tad'u ila salmi. Jadi lis-salmi itu keinginan damainya lebih kuat. Ya. Wa tad'u ila salmi belum kuat. Ya. Mungkin masih wacana, mungkin ya masih dirembukan, ya. Tapi untuk orang beriman, hatta baru rencana, baru firasat, itu nggak boleh. Fala tahinu wa tad'u ila salam. Ya. Jangan lemah mental, jangan pakai ada wacana, ngajak wacana aja enggak. Kata wacananya dari mana? Ila. Karena kalau pakai li, ya, ngajak damainya lebih serius. Janahu lissalmi. Ya. Watada'u ila salmi. Enggak boleh. Wa antumul a'laun. Padahal kalian itu lebih tinggi. Ya. Sahibul Dhilal mengatakan, kenapa wa antumul a'laun? Iya, karena kamu itu punya Allah, mereka nggak punya Allah. Gimana bisa yang punya Allah nyerah gitu? Ya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang ada sekarang, ya, kaum muslimin, ya, ya, walaupun mungkin lebih kepada penguasanya, ya, semuanya lagi terjerumus dalam ayat ini, ya. Wahanu wada'au ila salam. Padahal wa antumul a'laun, ya. Seorang pejabat Arab Saudi ditanya, kalian pemerintah Arab Saudi kok mau-maunya sih tiap tahun harus bayar Amerika sekian juta dolar, ya. Ibaratnya cuma mau bayar preman doang, ya. Padahal kalau benar-benar perang belum tentu juga premannya bisa ngelindungin, ya. Cuma ketawa-ketawa doang, ya. Kenapa? Kehilangan mental wa antumul a'laun. Orang beriman itu a'laun karena dia punya Allah. Mereka nggak punya Allah. Masa yang punya Allah, ya, melemah di hadapan yang nggak punya Allah, ya. Malu-maluin Allah aja kamu, ya.
Apalagi kamu a'laun karena kamu istilahnya rijalus sama. Ya, kamu adalah manusia-manusia langit. Ada sholat, ada doa, ada tilawah, ada tadabbur. Wah, macam-macam lah ya. Ada tetesan air mata. Ini rijalus sama. Mereka mana punya yang gitu-gitu. Ya, sekedar subhanallah bihamdi aja nggak punya. Ya nggak tahu, kalau tahu juga belum tentu tertarik. Bagaimana mungkin rijalus sama menyerah di hadapan rijalul dunia, rijalul ard. Ya, atau lebih cocoknya rijalul ard ya, karena dia taubah orang yang nggak berani berjihad disebut dengan itsaqaltum ilal ard. Nempel banget sih kamu sama bumi ini. Ya, ya. Namanya rijalus sama, biarkan jiwamu itu melayang ke langit. Sebagaimana Allah katakan, innal abrara lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ya. Apalagi yang ketiga, ya. Jangan tahinu wala tahinu wa tad'u wa antumul a'laun. Karena kamu itu tarjuna minallah ma la yarjun. Ya. Kamu punya harapan kepada Allah. Insya Allah kalaupun syahid, kalaupun hancur-hancuran begini, kita dapat surga, kita menggerakkan orang lain untuk ikut berjihad, untuk berinfak. Nah mereka malah yarjun, nggak punya harapan apa-apa kepada Allah. Yang ada mereka ketakutan akan adab Allah sebentar lagi. Ya. Hamba lagi, ya, wa antumul a'laun, karena kamu itu di jalan Allah. Ya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Itu di surat An-Nisa. Ya. Bagaimana mungkin fisabilillah nyerah di hadapan orang fisabilit taghut. Ya. Antara fisabilillah fisabilit taghut hampir punya semangat yang sama. Ya. Fisabilit taghut pada infak. Sini juga ada infak walaupun nggak sebanyak mereka. Ya. Di sana bersatu, di sini juga berusaha bersatu. Hampir sama semua. Yang membedakan cuma wa antumul a'laun karena fi sabilillah. Ya, mereka fi sabilit taghut. Ya. Dan siapa yang berperangnya fi sabilit taghut berarti dia hanya membantu setan. Faqatilu awliya syaitan. Ya. Itu cuma diperharap oleh setan. Ya. Faqatilu awliya syaitan. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Ya. Dan pemahaman seperti ini berlaku juga pada surat Al-Anfal. Ya, ketika Allah marah. Ya. Kenapa kamu lagi perang lari? Ya. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Kenapa semarah itu Allah? Siapa yang perang lari namanya firar minaz zahaf, ya, maka balasannya dimurkai dan disediakan api neraka jahanam. Ya, ya, karena orang beriman itu punya kriteria wa antumul a'laun. Ya, maka siapa yang punya keyakinan
Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Enggak mungkin ya terjerumus kepada fala tahinu wa tad'u, ya, melemah dan menyerah, ya, padahal ya wa antumul a'laun, ya. Dan kenyataannya pernah terjadi kok kelompok muslimin ini. Iya, berarti dia sudah tidak komitmen lagi dengan Al-Quran. Ya, kalau ada pasukan muslimin ya sampai terjerumus uh, tahinu atau ila salam, berarti dia telah terjerumus atau kehilangan wa antumul a'laun. Biasanya ngapain? Ya udah maksiat, ya khomer, zina, ya apa aja itu dilakukan. Ya, apa yang pernah terjadi di khilafah Abbasiyah di akhir-akhir, di Mansur, di Khalifah Mansur, Al-Amin wal Ma'mun, semuanya adalah udah kehilangan ya, kriteria wa antumul a'laun. Khilafah Utsmaniyah di akhir-akhir menjelang 1924 juga kehilangan wa antumul a'laun. Nah, surat Muhammad mengingatkan, ayo laksanakan surat Muhammad ini sebaik-baiknya. Surat Muhammad mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana ala qulubin aqfaluha. Ya. Surat Muhammad mengatakan, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin. Karena kalau kamu sampai tahinu wa tad'u, berarti kamu kehilangan wa antumul a'laun. Ya, antumul a'laun berarti apa? Berarti kamu sudah kehilangan Islam. Ya, ya ketika khalifah terakhir dari ya, Andalusia, ya, khalifah terakhir itu, ya, ya intinya kehilangan wa antumul a'laun. Ya, ya, ketika dia harus menyerahkan kunci istana kepada orang Nasoro waktu itu, ya, karena dia punya keputusan, udah nggak usah perang, kita damai aja deh. Ya. Padahal rakyat udah siap, kita berjihad aja, berjihad. Enggak. Maka dia dikasih jalan sama Raja Nasoronya. Ya, silakan lewat sini supaya aman kamu. Sambil nangis-nangis. Kata ibunya, ya, silakan nangis kayak anak kecil kamu tuh. Ya, ya. Ini semua dampak karena tidak lagi menjalankan Islam dengan baik. Ya. Buru-buru sholat sunat, buru-buru qiyamul lail. Wah, sholat wajib aja dong nggak dilakukan. Ya, udah nggak ada lagi halal haram. Pokoknya apa kata hawa nafsu kerjain aja. Ya, ya, ya baca sejarah runtuhnya kerajaan Andalus setelah 700 tahun dipimpin oleh Islam. Ya, runtuhnya karena udah kehilangan wa antumul a'lam. Ya. Dan orang Nasoronya berpuluh-puluh tahun saat itu menentukan standar kelemahan musliminnya gimana. Lihatlah masjid mereka di waktu subuh. Ya. Kalau masih banyak, masih kuat mereka itu. Ya, masih wa antumul a'laun istilah ayat ini. Nanti kalau sudah subuh pada kosong, kita habisi mereka. Ya, tunggu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya, sampai benar-benar udah di mana-mana masjid kosong kok kalau subuh terutama ya.
Ya kalau Jumat ya wajar lah. Ya, subuh itu tuh, karena yang sholat subuh itu berarti ya rijalun la tulhihim tijarah. Ya, laki-laki yang perkasa secara keimanan. Ya, kalau nggak punya keperkasaan, ya Allah, alangkah beratnya sholat subuh itu. Ya, maka setelah kehilangan wa antumul laun, ya, ya Andalusia itu jatuh ke tangan orang-orang Nasara istilahnya dengan gratis. Ya. Selama kamu wa antumul a'laun wallahu ma'akum. Ya. Allah bersama kamu. Ya. Ini harus menjadi apa? Menjadi akidah yang kuat di hari datang beriman, ya. Karena wallahu ma'akum, orang beriman itu yakin dengan prinsip hasbi Allah la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Karena wallahu ma'akum, orang beriman itu yakin dengan doanya. Ya. Apa itu? Ana ja'aluka fi nuhurihim. Ya. Ya, ya Allah, genggamlah mereka itu. Ya. Allahumma inni ana ja'aluka fi nuhurihim, ya wa na'udzubika min syururihim. Ya. Walayyatirakum a'malakum. Dan Allah tidak akan mengurangi amal-amal kalian. Ya. Yang suka yatiro itu kan manusia. Ya. Wataro yatiru. Ya. Seharusnya kerjanya 10 hari. Dikasihnya cuma 5 hari. Itu namanya yatir. Yatirul amal. Sudah dikerjain 10 hari. Ya seharusnya selesai dapat. Ini enggak bulan depan ya. Itu namanya yatirul amal. Ya. Katanya itunya per jam. Ya, ujung-ujungnya per hari. Yatirul amal. Nah bagi Allah enggak ada seperti itu. Semua pengorbananmu untuk Islam ini, ya, sampai kamu menjaga diri, tidak tahinu, tidak tad'u ila salmu, itu semua ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walayyatirakum a'mal. Tidak dikurangi dan tidak disakiti, yaitu yatira. Ya. Ya. Kalau manusia kadang tidak dikurangi tapi nyakitin. Ya. Ini saya kasih ini upahmu 1 juta. Ya. Tapi sambil dimaki-maki lah. Ya. Kerja nggak orang bagus begini, ini apa-apa aja lah ya. Tidak dikurangi dan tidak disakiti. Ya itulah kenapa dipilih yatiro. Ya. Jadi yatiro itu bermakna yadhlimu wa yanqusu. Ya. La yadhlim wa la yanqus. Tidak disakiti dan tidak dikurangi. Ya. Begini seharusnya orang beriman menghadapi orang-orang kafir yang disebut di surat Muhammad ini. Ya. Oleh karena itu pentingnya
Ya, Furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Furqanan tingkat tinggi, jangan sampai kamu punya kemiripan dengan orang kafir sekecil apapun. Nah, supaya kamu betul-betul wa antumul a'laun. Ya, ya insya Allah sih skala besar kan punya orang kafir nggak sholat kita sholat, namanya furqan. Ya. Orang kafir nggak siam kita siam, furqan. Orang kafir nggak zakat kita zakat, furqan. Maka Rasulullah sampai mengatakan, ya, jangan niru orang kafir. Ya. Dan dalam rangka apa? Furqan. Ya. Orang Yahudi itu kalau puasa cuma tanggal 10 Asyura doang. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, usahakan puasanya 9, 10 atau 10, 11. Cuma biar nggak sama aja dengan mereka. Ya. Dan gerakan orang kafir itu adalah agar kalian sama. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Orang kafir kepingin kamu juga kafir supaya kamu sama dengan mereka. Ya kalau udah sama, udah nggak berlaku ini. Wa antumul a'launnya hilang kaum muslimin. Ya. Kemudian supaya kamu terus terjaga dalam kondisi wa antumul a'laun wallahu ma'akum walayyatirakum. Ya, pahami betul karakter kehidupan dunia ini. Ya. Kehidupan dunia ini la'ibun walahwun. Ya. Main-main dan sia-sia. Ya. Main-main itu gimana? Ya. Di ayat lain di surat Yusuf, ya, ada kata nal'ab. Ya. Jadi main-main itu adalah pekerjaan anak kecil. Ya. Anak kecil ngapain aja itu dimaklumi. Ya. Kenapa? Karena anak kecil itu akalnya belum sempurna. Ya. Ya. Ya, anak kita setahun atau lebih, ya, lagi ada tamu dia keluar gak pakai baju. Apa komen orang tuanya? Aduh malu, 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 malu gitu doang kan. Ya. Coba kayak ngelakuin tuh orang dewasa. Bukan main lagi itu mah gila kamu itu. Ya, 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 lahun itu ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan anak kecil namanya laibun. Ya. Kalau di dewasa masih begitu namanya lahwun. Ya. Dunia ini karakternya gitu aja. Ya. Ima laibun atau uh, ima laibun atau lahun atau dua-duanya. Kenapa yang membuat manusia begitu? Membuat terjerumus ke dalam kehidupan laibun walahun. Ya karena tidak berpegang teguh kepada, ya, nilai-nilai agama itu sendiri. Ya. Jadi agama cuma buat acting-actingan doang. Ya. Maka itu bisa menjadi laibun walahun. Ya.
Baik laibun walahwun yang sifatnya mubah ataupun laibun walahwun, apalagi yang sampai sifatnya dosa. Ya. Hidup ini hanya bersih dari unsur laibun walahwun kalau ada unsur zikir kepada Allah. Ya. Ada unsur cari ilmu. Ada unsur beramal soleh. Ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar. Pokoknya ketika kegiatan itu ada legalitas syar'inya, insya Allah itu aman lah ibn walahu. Ya. Kalau nggak ada, ya yang keren-keren aja bisa lah ibn walahu. Ya. Keren, apa tuh misalnya? Ya, habis hafal 30 juz di wisuda, kan keren. Ya, ya. Wah namanya wisuda ya nangis-nangis lah, wah pakai pakaian khusus. Kenapa? Karena aslinya itu istihad. Ya. Tapi kalau dibalik istihad itu, ya niatnya atau diusahakannya setelah itu agar para penghafal itu komitmen, agar para penghafal itu bertanggung jawab, agar penghafal itu terus murojaah, terus semakin mutqin dan seterusnya, semakin soleh, semakin dai, maka insya Allah tidak menjadi laibun walahun. Ya. Tapi wisuda mah wah, luar biasa bayarnya. Setelah itu udah selesai. Ya. Ya. Udah nggak ada lagi murojaah, udah nggak ada lagi eh nuntut ilmu, kan udah di wisuda, ngapain lagi? Jadi dia cuma bangga dengan acting-actingnya itu aja. Maka itu bisa menjadi laibun walah. Ya. Itulah pengertian laibun walahwun. Ya. Maka siapa yang hidup bersama Islam, insya Allah ya semua kegiatannya terjaga dari laibun walahwun. Ya. Kalau ditanya ada berapa surat yang menjelaskan dunia itu laibun walahwun. Ya. Laibun walahwun. Pertama di surat Al-An'am. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahu. Ya. Kedua di surat Al-Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Ya. Yang ketiga di surat Muhammad ini. Ya. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini pakai la'ibun dulu? La'ibun dulu baru lahwun. Ya. Maka para ulama menjawab, ya itulah normalnya manusia. Semua manusia kan dulu pernah mengalami masa kecil. Manusia itu ketika masa kecilnya ya hidupnya laibun semua. Yang dipikirnya cuma main doang. Ya, makanya penting suruh nyari ilmu. Biar ya usianya udah 20, usianya 25, tapi gayanya masih anak kecil. Kenapa? Kurang ilmu. Ya. Kemudian barulah wun. Ya. Lahwun sebuah kondisi sia-sia yang menimpa orang dewasa. Seharusnya udah dewasa, amalnya lebih berbobot semua, tapi karena kurang ilmu, kurang pergaulan dengan orang baik, ya, maka terjerumus dalam laibun walahwun. Ya.
Kalau kita baca Al-A'raf, ya, lahwun dulu baru la'ibun. Ya. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Ya. Kalau kita baca Al-Ankabut, wa mal hayatud dunya illa lahwa wa la'ib. Ya. Lahwun dulu baru la'ibun. Kenapa? Karena konteks ayat-ayat sebelumnya memang lagi menjelaskan manusia-manusia yang terjerumus dalam lahwun. Ya. Di Al-A'raf ayat sebelumnya bicara tentang kehidupan ahli neraka. Kenapa orang itu terus ahli neraka? Karena hidupnya lahwun semua. Ya. Nggak bernilai semua. Nggak punya nilai fisabilillah, nggak punya fisabilit ta'at, nggak mempertimbangkan baik atau tidak nanti di akhirat. Maka itu disebut dengan lahwun. Ya. Di Al-Ankabut juga begitu. Kenapa lahwun dulu? Karena ayat sebelumnya bicara tentang orang yang ya yang sibuk dengan dunia, ya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirilah, ya. Harta itu memang punya sifat lahwun. Banyak ayatnya mengatakan alhaakumut takatsur. Maka didahulukanlah kata lahwun. Ya. Ya, ala kulli hal kalau soal mana yang lebih awal, mana yang berikutnya, ini tergantung siyaqul ayah. Tapi secara maksud sama. Ya. Kalau kamu nggak berjihad, kalau kamu nggak bersama Allah, kalau kamu nggak bersama Al-Quran, hidupmu hanyalah la'ibun walah. Ya. Maka usahakan hidup bersama sunnah, hidup bersama Al-Quran, sehingga ya hitungan hidupnya per menit, ya, semuanya ya bernilai ibadah. Karena kalau tidak bernilai ibadah berarti laibun walah. Ya. Bisa saja orang ngurusin sampah, ya. Ya. Kelihatannya itu laibun walahun, ngapain sampah diurusin. Tapi ini sampahnya masjid. Kalau dibuang, masjidnya terhindar dari sampah. Maka insya Allah, walaupun ngurusin sampah, tapi di mata Allah itu bernilai amal soleh. Ya. Maka secara umum, di konteks ayat Muhammad, siapa yang meninggalkan jihad, ya, maka dia terjerumus ke dalam kehidupan la'ibun walah. Ya. Ya. Kenapa sih itu Yahudi nggak berhenti-berhenti, ya, nah, hancurin Gaza, ya. Kaum musliminnya nggak kapok-kapok, lawan lagi. Ya. Orang Yahudinya laibun walahwun, ya, dengan berbagai macam alasannya. Ya. Apa alasan laibun walahwun Yahudi itu? Karena Gaza itu punya potensi ekonomi yang luar biasa. Nanti kalau bisa dikuasai, bisa di situ ada tambang minyak, di situ bisa dibuat apa namanya pelabuhan internasional, ya, duit semua. Ya. Apalagi Yahudi, kamu kenapa Gaza kamu? Saya nggak mau di situ suatu saat ada kekuatan yang ingin menegakkan Islam. Ya. Karena saat
pemilihan umum antara Hamas dan Fatah di Gaza itu, yang menang selalu Hamas. Wah, berarti di situ ada potensi kekuatan Islam. Hancurin semua. Ilahibun walahun. Kamu kaum muslimin kenapa masih ngelawan terus? Karena kami ingin berjihad. Karena kami ingin mati syahid. Karena kami menyadari konsekuensi ingin menegakkan Islam itu, ya, walaupun baru sekotak Gaza, resikonya harus begini. Maka orang-orang yang terlepas dari la'ibun walahun, jadilah orang yang wa intuk minu wa tattaqu. Ya. Hidup dalam keimanan dan ketakwaan. Ya. Yu'tikum ujurakum. Ya. Allah akan berikan pahalanya. Wala yas'alkum, ya, amwalakum. Ya. Dan Allah tidak akan mengambil kembali, meminta kembali harta mereka. Ya. Jadi akan terus ditambahkan, ya, rezeki mereka. Ya, kecuali yang sifatnya sedekah, yang sifatnya zakat, tapi tidak untuk semuanya diserahkan. Wala yas'alkum amwalakum. Ya. Karena kehidupan dunia, istilah bahasa masyarakatnya ujung-ujungnya duit kan. Ya. Ya. Kamu hidup dengan orientasi keduniaan, ada duitnya. Hidup dengan orientasi keimanan dan ketakwaan, ada juga duitnya. Siapa bilang kalau, ya, keimanan dan ketakwaan itu pasti, ya, nggak ada duit, nggak ada rezeki. Yang beda cuma prosesnya aja. Ya. Tidak berarti kalau beraktivitas dalam kebaikan tidak ada rezeki di dalamnya. Ya. Makanya Allah katakan ada rezeki dan ada pahala. Kalau yang laibun walahun ada rezeki tapi nggak ada pahala. Ya. Demikian jamaah rahmukumullah. Ya. Sampai di sini mohon maaf nggak ada tanya jawab karena kondisi lagi kurang fit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amri wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashun wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adun waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.